seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau. Shalom ibu-ibu wanita diberkati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kembali sore hari ini kita berkumpul dengan wanita Betani Juanda. Dan hari ini kita masuk di awal bulan September, tepatnya di Selasa 3 September 2024. Dan saya percaya semua ibu-ibu pada sore hari ini penuh dengan sukacita ya, karena ada lagunya September Ceria ya. Dan saya juga percaya semua wanita-wanita yang hadir pada sore hari ini adalah wanita-wanita yang setia, seperti orang yang jatuh cinta, panas hujan tetap setia datang bertemu kekasihnya. Dan hari ini meskipun kita masih online ya ibu-ibu, kita tetap setia datang bertemu dengan kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin ibu-ibu. Baik, saya akan bacakan untuk yang bertugas untuk sore hari ini. Dan untuk doa pembukaan nanti akan dipimpin oleh Ibu Sofi, Praise and Worship akan dipimpin oleh Ibu Rea dan Pak David. Sharing firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Bapak Yohanes Widodo, dan doa berkat nanti oleh Ibu Ruth Patinggi. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sofi untuk membuka dalam doa. Silakan Bu Sofi. Makasih Bu. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali seluruh rangkaian ibadah kita di sore hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, di sore ini ya Allah, kembali kami selaku wanita Betani Juanda ada dalam ibadah praise and worship ya Allah. Tuhan Yesus, Bapa sertai dan berkati seluruh rangkaian ibadah yang akan kami lakukan ya Allah. Dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini ada dalam dekapan kasih-Mu ya Tuhan. Bapak juga berkati kami semua yang hadir dalam ibadah Zoom ini ya Allah, dari dalam keluarga kami masing-masing. Bapak serta dan memberkati semua peralatan yang kami gunakan Tuhan. Wifi, HP, laptop, bahkan jaringan, semuanya Tuhan kami serahkan dalam kendali-Mu ya Allah. Termasuk listrik ya Allah, Tuhan sertai dan berkati. Jika ada kuasa-kuasa lain yang mencoba mengganggu akan jalannya ibadah di sore ini Tuhan, kami mohon dengan kuasa-Mu ya Allah, Bapa tolak dan patahkan semua kuasa-kuasa yang menghimpit jalannya ibadah ini ya Allah. Lalu biarlah kami dapat beribadah dengan baik ya Allah. Dan berkati juga Ibu Rea yang akan nanti menyampaikan pujian penyembahan, Pak Wid yang akan menyampaikan firman Tuhan di sore ini, juga Ibu Ruth dengan doa penutup. Tuhan berkati kami semua yang bertugas di sore ini maupun ibu-ibu yang ada dalam ibadah Zoom ini ya Allah. Biarlah kami semua dapat menerima berkat surgawi daripada-Mu ya Allah pada ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa persiapan kami mendahului ibadah ini ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Halo. Ya, boleh lambaikan tangan yang bersuka cita, yang bahagia, yang ceria, sesuai tadi September ceria. Jadi semua orang, semua wanita-wanita, oh ya ada bapaknya juga. Semuanya ceria, semuanya bahagia hari ini. Mari kita naikkan pujian kita mau bersuka cita, kita naikkan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur ke dalam pelataran
dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kita datang malam hari ini, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan hati bersyukur ya. Dan kita percaya, kita bersyukur hingga saat ini penyertaan Tuhan itu sempurna buat kita. Saya yakin setiap dari kita yang malam ini hadir di ibadah ini, semuanya adalah orang-orang yang merasakan bahwa Tuhan itu terlalu baik, Bapa itu terlalu baik buat kita semua. Amin. Kita siapkan karena kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus hadir, Tuhan melawat setiap kami, Tuhan memenuhi kami, Tuhan dimanapun kami berada. Roh-Mu itu Tuhan ada untuk kami, Tuhan memenuhi kami, Tuhan melawat kami malam ini, Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami ingin Tuhan menjadi wanita-wanita yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi wanita-wanita yang penuh sukacita Tuhan, menjadi inspirasi, menjadi sukacita buat di sekitar kami Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu.
ku serahkan hatiku, semua berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk umat-Mu, cemerlang bagai emas-Mu, Tuhan, ku serahkan semua, ku berikan padamu. Kuduskan hingga ku selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan. Itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu hanya ini Tuhan, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu.
selain hati dan hidup kami Tuhan, untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak akan sanggup Tuhan, kami tidak akan mampu membalas kebaikan dan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap puji-pujian kami naikkan Tuhan, setiap perbuatan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menjadi pribadi yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan, perkataan kami Tuhan, perbuatan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, ya Tuhan Raja kami, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, segala puji, segala penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti mata-Mu memandang buaya di sekelilingku. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti mata-Mu memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam perjalanan. Berikan ku
Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, yang penuh dengan ketulusan Tuhan, agar kami menjadi wanita-wanita yang tulus Tuhan, menjadi wanita-wanita yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi wanita-wanita yang menyenangkan-Mu Tuhan, menjadi pribadi yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami, hati kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang penyembahan yang kami naikkan malam ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, hanya ini yang kami mampu Tuhan, untuk membalas kasih-Mu yang terlalu dalam buat kami Tuhan, untuk membalas kebaikan-Mu yang terlalu baik Tuhan, untuk membalas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami siapkan telinga kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan Tuhan, untuk melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap Tuhan mendengarkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Silahkan Pak Widodo. Baik, salam ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam, ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk para pengurus BPI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Dan malam hari ini saya nervous Bapak Ibu, ibu-ibu belum biasa sama ibu-ibu ya. Dan ini pertama kali dalam hidup saya melayani wanita-wanita yang benar-benar mengasihi Tuhan ya, dari Bapak Ibu. Dan saya nanti setelah firman saya mohon izin untuk leave karena saya harus ke Betaningen, ada pertemuan Eva Pusat malam hari ini ya. Mari Bapak Ibu ya, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan, yaitu saya berikan tema wanita yang menjadi inspirasi ya, karena di sini ibadah wanita, jadi saya fokuskan untuk wanita-wanita yang bisa menjadi inspirasi ya. Saya tayangkan untuk mari kita baca di dalam Titus 2 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7 bagian A ya. Saya akan bacakan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7a. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ya, nanti yang saya garis bawahi nanti yang ayat yang ke-7a, tapi kita akan bahas mulai dari atas ayat yang ketiga. Next, silakan ditampilkan slide yang berikutnya. Baik ya. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5 ini kita sebagai ibu-ibu, sebagai wanita ya, diajarkan oleh firman Tuhan melalui Paulus, Rasul Paulus di dalam untuk suratnya kepada Titus ini ya Bapak Ibu, ibu-ibu. Yang pertama saya bahas ya, yaitu menjadi teladan di dalam hal yaitu hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Dalam Roma 12 ayat yang 1 sampai yang kedua akan dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang tak tercacat di hadapan Tuhan. Ya, ibu-ibu yang terkasih, jadi ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan tak tercatat di hadapan Tuhan.
Jadi kehidupan sekarang ya wanita-wanita dewasa ya, karena tadi di ayat ketiga dikatakan perempuan-perempuan yang tua ya. Jadi di sini saya lebih ke ganti di dalam wanita-wanita yang dewasa ya, karena tua itu kan berarti sudah berumah tangga ya, sudah dewasa ya. Bukan berarti tua harus umurnya yang 50 ke atas, tidak ya, tapi perempuan-perempuan yang tua adalah wanita-wanita dewasa yang sudah banyak pengalaman hidup, wajib ya menjadi contoh teladan dalam hidup beribadah kepada wanita-wanita Kristen ya. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup ya, dimulai dengan cara kita para wanita ini ya, cara kita berpakaian, bagaimana berpakaian dengan terhormat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat yang takut akan Tuhan, umat yang mengasihi Tuhan ya. Jangan kalau mamanya cara berpakaiannya mungkin kurang sopan, nanti anak-anaknya juga akan mengikuti, karena anak-anak itu juga melihat ya dari mamanya seperti apa, kehidupannya seperti apa. Jadi sekarang ini kan tren sekali ya, zamannya sudah sangat berbeda dengan zaman-zaman dahulu. Zaman saya masih muda itu pakem-pakem cara berpakaian itu masih sangat ditaati. Apalagi saya sendiri di lingkungan di Solo, jadi masih adat ketimuran, sopan santunnya masih sangat dijunjung tinggi ya. Tapi sekarang kita lihat di YouTube, di sosial media bahwa cara berpakaian sekarang ini sudah kayaknya semua jadi serba pantas ya. Yang dulu dianggap itu nggak sopan, yang dulu dianggap nggak cocok ya. Saya pernah melihat ya anak-anak muda saat prewedding ya, prewedding kan pakai kebaya sama kain ya, jarik ya, tapi pakai sepatu cat ya. Mungkin zaman sekarang seperti itu jadi tren ya, jadi mungkin ya udahlah, wajar karena zamannya berbeda ya. Tapi balik lagi ya, kita sebagai wanita-wanita dewasa yang mungkin tidak harus sama dengan orang-orang yang ABG yang seperti itu ya. Memang dilihat juga nggak apa-apa sih, cuma kan kurang pantas saja ya. Tapi sekarang memang kondisinya sudah lain ya. Jadi kita sendiri harus bisa menempatkan diri bagaimana nilai-nilai dari berpakaian itu ya, karena berpakaian itu adalah hal yang dilihat orang pertama kali adalah cara kita berpakaian. Seperti itu. Ini adalah salah satu yang paling utama di dalam wanita dalam berpenampilan ya, karena orang melihat pertama kali kan bagaimana kita, penampilan kita ya, cara kita berpakaian itu Bapak Ibu ya. Juga beribadah juga para wanita harus memberikan contoh bagi keluarganya ya, melalui kehidupan doanya di rumah ya. Jangan hanya 1 minggu sekali beribadah, tapi seberapa ada jam-jam persekutuan, baik doa-doa di rumah, di WBI seperti ini ya. Saya lihat juga banyak ya yang belum ikut di WBI, dan juga lewat Zoom sangat mudah, tapi belum banyak yang tergerak ya. Mungkin kita nggak tahu, tapi ibu-ibu yang ada di sini adalah memilih waktu yang terbaik ya, mempersembahkan waktu dalam beribadah, mempersembahkan tubuh kita untuk bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan ya, di dalam persekutuan WBI kali ini. Ada doa-doa di gereja juga, komunitas-komunitas di wanita juga banyak sekali. Jadi kita berikan contoh yang terbaik buat anak-anak maupun keluarga dalam kita hidup beribadah, terutama kepada wanita-wanita Kristen ya. Kemudian yang kedua tadi adalah jangan memfitnah. Jadi wanita-wanita dewasa harus menjadi teladan dalam berbicara ya, jangan suka gosip atau bahkan memfitnah orang lain ya. Karena fitnah ini adalah menyampaikan suatu kabar yang belum jelas, yang belum pasti kebenarannya, tapi sudah diceritakan. Dan orang yang kena fitnah ini sangat nggak nyaman, sangat nggak enak. Jadi kalau kita sendiri nggak mau difitnah ya, jangan sampai kita memfitnah orang lain.
ya lebih baik kita koreksi kalau memang ada yang salah ya dikoreksi aja dengan cara yang halus ya, dengan doa juga supaya kita ini bisa menjadi teladan dalam kita juga berbicara ya, baik di kampung, baik di lingkungan kerja. Karena kalau di gereja itu semua sudah kayak malaikat semua ya, jadi semua anggun, semua suci, semua ya sopan-sopan, itu nggak ada yang di gereja berbicara nggak sesuai dengan firman Tuhan ya. Tapi setelah kita keluar dari gereja, disitulah ya para wanita ini melakukan aktivitas yang dilihat banyak orang, keluarga juga ya. Jadi ibu-ibu, mari kita jangan sampai ya menghakimi atau menjadi sumber gosip ya, sumber orang yang suka menyebarkan fitnah ya. Karena emang setiap orang itu pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan ya. Kalau memang harus kita tahu kekurangan, lebih baik ya kita berikan masukan ya dengan secara halus, secara ya tidak terlalu menyinggung ya, dengan cara seperti apa kita bisa dipercaya sama orang lain ya. Sini yang ketiga yaitu kita jangan menjadi hamba anggur, karena pada waktu itu banyak sekali wanita dewasa yang mabuk anggur. Jadi maka Rasul Paulus menasihati melalui Titus muridnya supaya jangan sampai menjadi hamba anggur yang memabukkan ya. Kalau di Jawa, di tempat di lingkungan kita ini memang sudah nggak banyak orang wanita yang mabuk-mabukan ya, tapi di luar Jawa, mungkin di luar negeri banyak sekali masih ya terjadi seperti itu. Jadi mabuk anggur ini juga bisa dikaitkan dengan ketergantungan pada rokok, kepada narkoba, dan juga bisa dalam pesta pora. Jadi kita harus menguasai diri masing-masing ya, karena banyak hal yang bisa membuat kita ini jatuh ya. Jangan sampai kita salah pergaulan juga ya, karena pergaulan itu juga pergaulan yang jahat akan merusak kebiasaan yang baik ya. Jadi ibu-ibu yang terkasih, sudah tepat ya memiliki komunitas yang benar-benar sama-sama di dalam Tuhan ya. Tapi kalau kita waktu di kampung, waktu di perumahan ya, baiklah kita juga menjadi berkat, menjadi terang bagi sesama kita. Kemudian cakap mengajar hal-hal yang baik. Yang dimaksud Paulus di sini bukan mengajar dalam ibadat jemaat, bukan harus berkhotbah, tapi mengajar berdasarkan pengalaman hidup mereka untuk menjadi teladan kepada yang lebih muda. Ya, kemudian mengajar apa? Yaitu tadi ada di dalam ayat keempat dan ayat yang kelima ya. Mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami anak-anaknya. Ya, jadi wanita-wanita di sini biarlah bisa menjadi teladan di dalam keluarganya. Ya, melayani suami dengan takut akan Tuhan, memberikan yang terbaik buat keluarganya. Ya, bangun pagi, menyiapkan segala sesuatu ya untuk anak-anak, untuk suami ya, untuk sarapan ya. Disitulah wanita-wanita ini bisa memberikan teladan bagi anak-anaknya. Dan jangan sampai Bapak Ibu saat sedang bertengkar atau sedang beda pendapat ya, hindari jangan sampai di depan anak-anak, karena itu akan selalu diingat, bahkan sangat diingat oleh anak-anaknya ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan, sebagai wanita-wanita yang mengasihi Tuhan ya, biar hidup kita juga sungguh-sungguh boleh terpanggil untuk mengasihi suami juga anak-anak ya. Kemudian hidup bijaksana dan suci ya. Bijaksana ini berarti tidak gampang marah ya. Semua yang dia alami terjadi dengan pikiran yang tenang ya, dengan pikiran yang tidak berapi-api ya, tidak cepat emosi ya, seperti itu ya. Bijaksana di situ adalah baik kalau Bapak Ibu-ibu semua ya, kita harus bisa mengajarkan hal yang baik ya, sesuai dengan firman Tuhan yang kita hidupi dalam kehidupan kita bersama-sama. Karena
keteladanan hidup itu lebih berbicara lebih keras daripada perkataan kita, ya. Karena keteladanan hidup itu dilihat orang dan itulah kehidupan kita, ya. Dengan hanya omong atau berbicara atau nasihat itu lebih bisa diterima atau lebih diingat, yaitu dengan keteladanan hidup, ya. Ibu-ibu yang terkasih, kemudian rajin mengatur rumah tangganya, ya. Jadi ada ayatnya, ibu-ibu, ya. Ibu-ibu di rumah, ya, kalau di gereja cantik-cantik, ya, pakainya bagus-bagus, ya, up to date, ya. Tapi nggak tahu, ya, rumahnya seperti apa, ya. Di sini di ayat yang kelima ada berbicara rajin mengatur rumah tangganya, ya. Jadi rajin bersih-bersih, rumahnya rapi, itu adalah hal-hal yang harus menjadi teladan bagi ibu-ibu semua, ya. Ibu-ibu yang suka tanaman, suka hiasan-hiasan rumah itu pasti orangnya rajin, ya. Karena tanaman itu perlu waktu khusus, ya, untuk merawat, untuk harus sering dibersihkan. Karena kalau punya tanaman bagus-bagus nggak perlu dibersihkan juga nggak enak dilihat, ya. Itu seni, ya. Ibu yang terkasih, rumah tangga kita bisa dilihat dengan orang yang nggak janjian, tahu-tahu ke situ. Kemudian loh, ini kalau di gereja loh, cantik-cantik, kemudian apa namanya, sepatunya bagus, bajunya bagus, tapi ternyata keadaan rumahnya kok seperti ini, yaitu tidak menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan bagi orang lain, ya. Kemudian baik hati dan taat kepada suaminya, ya. Harus wanita, memang ibu-ibu harus tunduk pada suaminya, ya. Memang ada wanita yang keras, ya, ada wanita yang dominan, tapi firman Tuhan katakan bahwa wanita, ibu-ibu harus, istri-istri harus tunduk pada suaminya, karena suaminya adalah imam, ya. Jadi apa yang menjadi peran masing-masing sebagai wanita, sebagai istri, harus berperan sebagai istri yang baik hatinya, kemudian sama suaminya taat, ya. Jangan sampai nanti suaminya di rumah merasa kurang diperhatikan, kemudian kayak kurang kasih sayang. Akhirnya itulah yang akan memicu terjadinya perselingkuhan. Nanti di kantor atau di mana ada yang lebih perhatian dari istrinya, akhirnya ngelirik-ngelirik, ya. Akhirnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Itu semua peran dari ibu-ibu sangat berarti di situ, ya, karena perhatian dan kasih sayang pada suami itu akan benar-benar membawa kehidupan rumah tangga itu menjadi benar-benar setia. Ya, ibu yang terkasih, kemudian kita akan bahas ayat yang ke-7 bagian A ini, ya. Silakan, ya, untuk slide berikutnya. Nah, ayat yang ke-7 bagian A ini adalah, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Tindakan kita, ya, bagaimanapun juga itu dilihat dan diperhatikan oleh orang lain. Kita nggak bisa cuek aja, nggak apa-apa, ya, makan-makan cari-cari sendiri, nggak ngurus orang lain, nggak bisa seperti itu, karena nggak bisa dipungkiri bahwa kecil apapun tindakan kita, yaitu dilihat orang dan diperhatikan orang. Jadi yang pertama, kita harus menjadi contoh atau inspirasi di dalam kebaikan, dalam menghargai sesama, juga dalam berbuat kebenaran, ya. Ayat ini nggak menuntut orang lain untuk menjadi teladan, ya. Seringkali banyak orang yang menuntut orang lain untuk berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak. Jadi lebih sering mengoreksi orang lain, sering mengkritik orang lain, tapi dirinya sendiri tidak diintrospeksi, ya. Ayat firman Tuhan ini memfokuskan pada diri kita semua, ya. Titus diminta oleh Rasul Paulus dinasihati dengan kebenaran firman Tuhan untuk menjadikan dirinya itu sebagai suatu teladan bagi orang lain dalam berbuat baik.
Jadi setiap kita harus fokus pada diri kita masing-masing untuk menjadikan diri kita sebagai inspirasi dalam kebaikan, menjadi teladan untuk berbuat benar. Ya, Ibu yang terkasih, terutama kepada anak-anak ini ya, kita sebagai wanita ini sangat dekat pada anak-anaknya ya. Jadi kita harus benar-benar jadi contoh dalam kebaikan. Contohnya seperti ini ya. Anaknya nangis nih, pulang nangis, basah, ya, baca basah. Ditanya sama mamanya, kenapa kamu nangis? Ini mah saya dilempar sama aqua. Siapa yang lempar? Joni misalkan ya. Dilempar aqua apa? Ya. Dilempar sama aqua gelas terus pecah di sini. Namanya gini, kamu sebagai laki-laki nggak boleh mengalah, ya. Ambil tuh galon, lempar Joni pakai galon. Kalau kamu dilempar pakai gelas aqua, balaslah lempar pakai galon. Ya, itu hal yang mengajarkan, memang mengajarkan keberanian, tapi bukan begitu caranya ya Bapak ya Ibu-ibu, karena itu akan diingat oleh anak-anaknya bahwa mamaku aja menghalalkan cara supaya untuk kayak bisa membalas kejahatan orang lain yang lebih kejam. Itu akan diingat oleh orang. Jadi sebagai mama, sebagai ibu ya, ajarkan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita disakiti ya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya, anak-anak ya, jangan seperti itu ya. Tetap ya, kalau misalkan mungkin tadi dilempar, suruh introspeksi, tadi kenapa kamu dilempar, kamu salah apa, gitu ya. Tanya gitu. Jadi ditelusuri apa penyebabnya, dan oh ternyata kalau memang salah ya salah, kalau memang benar ya berarti didatangi baik-baik, seperti itu. Jangan dibalas yang lebih kejam. Itu bukan anak Tuhan ya. Firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Kemudian menjadi contoh bagi orang lain bagaimana hidup sebagai pribadi yang beriman dan mengenal Tuhan. Iman bukan hanya sekedar sesuatu yang kita percayai dalam hati, ya, tapi iman ini harus terlihat dalam perbuatan kita. Dan sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi inspirasi yang pertama dalam berbuat kebaikan. Menjadi inspirasi atau menjadi teladan ya. Teladan berarti kita ini menjadi panutan yang diikuti oleh orang lain ya. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, jadi semua kehidupan kita benar-benar harus menjadi teladan bagi sesama, ya, terutama pada orang-orang yang lebih muda. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ibu-ibu harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Ya, ini berarti bahwa kita ini harus membawa inspirasi yang baik, ya, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang tersebut boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi teladan dalam berbuat baik ini tidak akan bisa kita capai dengan kekuatan kita sendiri, karena kita ini lemah. Kita ini enggak, kalau berbuat tanpa pimpinan Tuhan tuh kita lebih sering itu untuk hawa nafsu kita, untuk kepuasan kita ya. Jadi kita bisa berusaha, tapi tanpa kuat kuasa Roh Kudus dan pertolongannya kita nggak akan bisa ya. Memang kadang-kadang kita ini gagal ya, nggak kadang kehidupan kita naik turun ya, nggak lempeng ya. Tapi kita jangan pernah putus asa ya, tetap semangat, bangkit, benahi diri, bertobat lagi, dan kembali hidup dalam kebenaran, dan terus minta pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita ini mampu hidup dalam kebenaran Tuhan. Ibu-ibu, wanita-wanita yang kasih Tuhan, ya, jadi bagaimana keadaan atau kondisi kita saat ini? Apakah ibu-ibu di sini sudah menjadi inspirasi dalam kebaikan? Apakah sudah menjadi teladan dalam berbuat baik? Ya, ibu-ibu sendiri yang bisa introspeksi diri masing-masing, kurang apa ya, karena kita hidup dalam masyarakat yang majemuk ya, dan ditempatkan ya
di dalam pekerjaan dimanapun berada, ya. Jangan sampai ya wanita-wanita yang di sini ini menjadi teladan dalam keburukan atau menjadi inspirasi dalam ketidakbenaran. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Biarlah apa yang kita kerjakan semua dalam pimpinan Tuhan, ya, baik di lingkungan kita, ya, karena di lingkungan RT atau lingkungan dekat rumah, ya, di lingkungan kita tinggal itu adalah arena, ya, untuk itu loh aslinya kita kelihatan di situ, ya. Jadi mungkin sama tetangganya nggak cocok, kemudian nggak, itu bukan sering nggak nyopoan, ya, kecentok sedikit nggak nyopoan, ya. Jangan sampai ibu-ibu ini dicap sama orang lain tuh apa ada predikat nggak kenean, ya. Itu sangat sulit untuk dihilangkan. Kalau sudah mendapat predikat nggak kenean tuh udah banyak orang, karena akan banyak dapat menular, ya. Ini ngomong gini, ini loh ibu, jangan hati-hati sama ibu ini, ya, karena orang nggak kenean, dan itu akan terus menyebar, dan untuk membersihkan namanya itu nggak mudah, ya. Jadi biarlah kehidupan dari ibu-ibu di tempat ini sungguh-sungguh boleh jadi contoh, ya. Kalau pas kumpul-kumpul kemudian ada ibu-ibu yang mungkin gosip atau memberitakan hal-hal yang nggak benar, ya jangan ikut-ikut, ya. Kalau bisa malah kita ngasih pencerahan, ya, dan jadi terang bagi ibu-ibu yang lain, ya. Ibu terkasih, simpulannya saat malam hari ini, jadi mari saat ini kita jadilah wanita-wanita yang memberikan inspirasi yang baik, ya, menjadikan diri kita sebagai teladan, dimulai lebih dulu dari dalam keluarga kita, ya, bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang tua, mertua juga, saudara-saudara, ya, karena di lingkungan keluarga ini yang tahu aslinya kita adalah orang yang terdekat, ya. Jadi sebagai menantu, bagaimana kita harus bersikap pada mertua, ya. Bahkan sebagai anak wanita, ya, anak perempuan, bagaimana mengasihi ibunya, karena kadang-kadang ada, ya, sama mertuanya malah baik, ya, nurut, tapi sama ibunya sendiri malah kurang cocok. Ada, ya, seperti itu. Tapi firman Tuhan ajarkan bahwa kita harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar keluarga kita, ya, sama adiknya, sama kakaknya, keponakan, ya. Kalau karena gini, anak kecil pun itu bisa menilai, ya. Saya punya ponakan, ya, ponakan dari istri saya gini, bilang sama mamanya, "Mama, kenapa ya kalau saudara-saudara dari papa ini kok orangnya kok nggak baik-baik gitu, tapi kalau saudara dari mama ini kok baik-baik." Ya, itulah anak kecil pun bisa melihat kehidupan dari kita semua, ya. Jadi bagaimana kita sebenarnya nggak dibuat-buat, karena memang realitanya kita seperti itu, ya. Kita nggak ingin dipuji orang, tapi orang lain yang melihat. Bahkan anak kecil pun bisa menilai, ya, bagaimana sikap kita kepada keluarga, pada adik, pada keponakan, ya, pada cucu, ya. Kalau cucu pasti lebih banyak disayangnya, ya, karena cucu itu adalah harta yang bagi orang tua, ya, kalau sudah punya cucu, ya. Ya, terutama juga bagi setelah dari keluarga, juga bagi orang-orang di sekitar kita masing-masing, ya. Bukan hanya di gereja, ya, kita menjadi orang yang baik, ya, tapi di lingkungan kita sekitar, ya, terutama di tempat pekerjaan itu biarlah kita nggak ikut-ikut arus, ya, karena kalau di jalan sekarang ini kita ini sangat kelihatan, ya, di jalan, di tempat umum itu ibu-ibu yang rohani, ibu-ibu yang di dalam Tuhan sangat kelihatan, ya, karena ibu-ibu yang lain pasti pakai ini, ya, hijab, ya. Jadi orang-orang yang nggak hijab itu sangat, ya, sekarang sudah sangat tampak bedanya, ya. Kita ini dibedakan, ya, terutama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak nggak terlalu, ya, tapi kalau ibu-ibu sudah nggak pakai jilbab, kemudian di lingkungan mungkin di tempat umum, ya, kurang baik kelakuannya, yaitu sangat tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ya, di toko ini juga
banyak mengenal karakter-karakter ibu-ibu karena yang belanja di toko kan rata-rata ibu-ibu ya, wanita-wanita ya. Jadi saya di sini ini oh ternyata lebih sangat beragam dan bervariasi mengenal sifat-sifat dan karakter. Jadi wanita itu ternyata unik, ada yang aduh banyak sekali ya ragamnya. Jadi kita ini dulu bisa belajar dari situ ya, mana yang harus diikuti, mana yang tidak, dan itu bisa menjadi bahan bagi kita untuk memberikan teladan ya, berikan teladan bagi orang lain ya. Baik Bapak Ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini ya rasa cukup ya, sudah setengah jam kurang sedikit ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah apa yang kita terima pada malam hari ini, biarlah Ibu semua boleh benar-benar mendapatkan berkat melalui firman Tuhan, menjadi wanita-wanita yang bisa menjadi inspirasi, jadi teladan bagi orang-orang di sekitar ibu-ibu semua ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, hamba mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah firman pada malam hari ini sungguh-sungguh boleh menegur, mengingatkan kami bagaimana para wanita, ibu-ibu ini harus hidup seturut dengan firman, bisa menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Ini percaya Tuhan, Kau yang senantiasa menuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, karena tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak akan mampu untuk bisa melakukan apa yang baik di pemandangan-Mu Tuhan. Percaya Tuhan, biarlah memberkati para wanita-wanita yang luar biasa ini yang sungguh-sungguh setia kepada-Mu Tuhan dalam kehidupannya, supaya mereka bisa menjadi teladan bagi keluarga mereka, bagi orang di sekitar mereka, di manapun Tuhan tempatkan, baik di lingkungan tempat tinggal, baik di kantor, baik di gereja, baik di manapun ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan, dan Engkau tidak akan dihujat orang melalui kehidupan kami itu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami masih banyak hal-hal yang tidak pernah di hadapan-Mu. Biar Engkau senantiasa memberkati kami, untuk memproses kami Tuhan, untuk kami semakin hari boleh semakin taat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, jadikan ibu-ibu wanita di sini Tuhan untuk menjadi penolong bagi suami, mengasihi anak-anaknya, dan sungguh-sungguh boleh menjadi teladan juga bagi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pentas syukur malam hari ini kami serahkan firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan menjadi berkat bagi kami, kekuatan bagi kami, dan pimpin kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Saya mohon izin ya. Terima kasih Pak Widodo, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya izin mau ke Nginden. Ya, ya. Tuhan berkati semuanya. Silakan Bu Ruth kalau ada pengumuman. Shalom, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mungkin malam ini kalau yang sudah duluan tadi masuk, mungkin bertanya-tanya yang belakangan ya kok Bu Beni nggak ada. Beni masih dalam perjalanan ke Boyolali karena ada acara keluarga ya. Jadi kita doakan ya mereka tiba dengan selamat sampai di Boyolali. Si Tuhan, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, untuk doa bersama ya, tiap hari Rabu dan Sabtu. Besok ada doa puasa, tapi di rumah masing-masing. Kita mulai dari jam 10 malam sampai seberapa ibu-ibu mampu ya. Jadi kita tidak usah membatasi waktunya ya. Kemudian untuk hari Sabtu ibadah doa bersama di gereja, doa puasa juga kita mulai dari jam 10 ya. Puji Tuhan, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau ibu-ibu ada waktu, kalau waktu sih memang nggak ada ya, sampai Tuhan panggil kita pulang nggak ada waktu ya. Dan
kalau kita memberikan waktu, kita sempatkan untuk kita boleh eh, mengambil bagian di dalam doa dan puasa, kita akan menikmati ya segala kebaikan Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani pada sore hari ini. Mbak Rea, Mas David, Bu Jenny, Pak Widodo, mewakili Bu Maria ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah sekalipun kita hanya sedikit ya. Hanya kalau hari ini cuma 20, biasanya 28 ya. Kita tetap setia. Sekalipun hanya sedikit dan masih online, kita berdoa hari-hari ke depan Tuhan buka jalan, kita bisa onsite. Untuk ibadah Padang mungkin nanti minggu depan baru diklirkan ya semua, karena Bu Beni nggak ada, jadi nanti minggu depan mungkin terakhir ya Mbak Sylvia untuk pembayaran ya Mbak Sylvia. Iya betul Bu, tanggal 8. Ya, jadi mungkin yang belum Di pintu? Oh ini. yang belum melunasi minta tolong nanti di apa ya? Nanti dikasih tahu yang belum ya, supaya pas kita mau 1 minggu sebelum itu sudah clear semua, karena kan harus ada pembayaran mungkin di awal untuk kegiatan di sana ya. Terima kasih ibu-ibu semua. Si Tuhan, mungkin masih ada pujian dari Mbak Rea, kami persilakan. Iya, kita naikkan pujian. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak buat pertemuan yang indah di ibadah WBI pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami menjadi wanita-wanita yang menjadi inspirasi, menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kami Bapak. Dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus mampukan kami, ajar kami banyak hal Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami kurang menjadi berkat, kurang menjadi inspirasi bagi yang lain Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus, biarlah Tuhan Engkau tuntun kami Tuhan, ajari kami, bimbing kami Bapa, untuk kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang lain, bahkan bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu Pak Widodo yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu terus mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kau pakai dimanapun hamba-Mu berada, menjadi Tuhan saluran berkat-Mu, membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan.
urapan, wibawa, otoritas ilahi, terus memperlengkapi hambamu, memberkati keluarga, istrinya Tuhan, apapun yang hambamu kerjakan, Engkau buat berhasil. Engkau juga memberkati Tuhan, Bu Sophie yang sudah melayani pada malam hari ini, Mbak Rea bersama dengan Mas David Tuhan, bahkan seluruh pengurus Tuhan, Engkau memberkati setiap apapun yang kami kerjakan, bahkan seluruh ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini Tuhan, tidak ada yang terkecuali Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi problema di dalam kehidupan kami masing-masing. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Yesus adalah jawaban di dalam segala perkara yang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-puji namamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Beni, Pak Beni yang dalam perjalanan ke Boyolali Tuhan. Engkau lindungi perjalanan hambamu Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, biar orang-orang jahat, roh kecelakaan Tuhan Engkau jauhkan. Dan biarlah Engkau tutup bungkus hambamu dalam kuasa darahmu, tibakan di tempat tujuan dengan penuh selamat daripadamu. Sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami berdoa untuk acara Tuhan ibadah padang Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami, kesehatan kami Bapa. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk Tuhan tempat yang akan kami adakan acara, Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Seluruh rangkaian acara Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, sehingga boleh berjalan dengan lancar, nama Tuhan dipuji, dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berikan kami kesatuan hati dengan seluruh wanita Betani Juanda, untuk kami boleh saling mendukung, saling mendoakan satu sama yang lain. Terpuji-puji namamu Bapa yang baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa kami kembalikan kepadamu. Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus terus memimpin, memberkati, mengurapi kita sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani